Halo adik-adik Super Kids, kembali lagi dengan Kak Acun. Nah, selamat hari Minggu ya adik-adik. Dan sekarang kita akan memulai ibadah kita. Seperti biasanya, kakak mau ngingetin supaya adik-adik memakai baju yang rapi, tidak sambil tiduran atau tidak sambil makan, dan jangan main game ataupun bermain handphone. Nah, apakah adik-adik sekarang sudah siap? Tapi kakak mau ngingetin dulu untuk klik like dan klik subscribe. Nah, yuk kita lihat hasil kreativitas adik-adik minggu lalu ya. Wah, keren banget nih kreativitas adik-adik. Kalau kita harus sayang bumi kita dan kita harus rawat. Jangan sampah kita buang sembarangan, tapi kita ubah menjadi hal yang bermanfaat. Yuk adik-adik, untuk memulai pujian-pujian kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati supaya kami semangat memuji-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita semangat memuji nama Tuhan. Wah, adik-adik semangat banget memuji nama Tuhannya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Hai, selamat pagi adik-adik Super Kids. Bagaimana kabar kalian? Pasti dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Nah adik-adik, walaupun kita masih harus beribadah dan belajar dari rumah, tapi kita mau tetap semangat ya. Hari ini kakak mau cerita
tentang awal mula manusia jatuh ke dalam dosa. Ini diambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 24. Sebelumnya kakak mau tanya dulu, adik-adik ingat siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Ya, betul. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Mereka ditempatkan Tuhan di taman yang sangat indah. Nama taman tersebut adalah Taman Eden. Nah, di taman tersebut sudah ada banyak binatang, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Jadi, kalau Adam dan Hawa mau makan buah apel, buah mangga, buah pisang, atau buah yang lainnya, mereka tinggal metik aja adik-adik dari pohon itu. Tapi Tuhan sudah berpesan kepada mereka bahwa ada satu pohon yang buahnya tidak boleh mereka makan, yaitu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, suatu ketika datang iblis dalam wujud ular menghampiri Adam dan Hawa. Ular tersebut berkata kepada mereka, "Bukannya buah-buah di taman ini tidak boleh dimakan?" Lalu Hawa menjawab, kata Hawa, "Tidak, buah di sini boleh kami makan, namun hanya ada satu buah yang tidak boleh kami makan, yaitu buah yang ada di tengah taman ini. Karena kalau kami memakannya, maka kami akan mati." Ular tersebut menjawab lagi adik-adik, "Tidak, kalian tidak akan mati. Tapi ketika kalian makan buah tersebut, maka kalian akan menjadi sama seperti Tuhan, tahu mana yang baik dan mana yang jahat." Wah, Hawa jadi tergiur adik-adik, karena mungkin buah itu juga kelihatannya enak ya dimakan. Nah, Hawa petik buah tersebut, dia makan. Setelah itu, dia berikan kepada suaminya dan Adam pun memakannya. Bisa adik-adik bayangkan apa yang terjadi? Mereka langsung tahu apa yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Mereka sadar kalau mereka itu telanjang, gak pakai baju. Mereka jadi malu adik-adik. Lalu Adam mengambil daun, menjahitnya, dan digunakan untuk menutupi tubuh mereka. Datanglah Tuhan Allah adik-adik ke taman tersebut, manggil-manggil, "Adam, Hawa." Tapi mereka tidak muncul. Yang muncul suaranya Adam. Adam menjawab Tuhan, katanya, "Tuhan, kami sedang bersembunyi, kami takut karena kami telanjang." Wah, Tuhan Allah langsung mengatakan, "Apakah kalian memakan buah dari pohon di tengah tersebut? Kenapa kalian bisa tahu kalau kalian telanjang?" Lalu Adam menjawab, "Perempuan ini Tuhan yang memberikannya kepadaku." Lalu si Hawa jawab, "Ular ini Tuhan yang telah membujuk aku." Lalu Tuhan berkata, "Ular, karena engkau telah membujuk perempuan ini, wanita ini, maka seumur hidupmu engkau akan menjalar dengan tubuhmu. Lalu Hawa, karena engkau telah memakan buah ini, maka engkau akan kesakitan ketika melahirkan anak. Dan Adam, engkau akan bersusah payah dalam mencari makan." Lalu Tuhan membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Setelah itu, Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden, dan taman tersebut akhirnya dijaga oleh malaikat berpedang api untuk mencegah mereka kembali lagi ke taman itu. Nah, jadi adik-adik, dari cerita ini kita jadi tahu ya, awal mula manusia jatuh ke dalam dosa itu adalah akibat ketidaktaatan dan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Tapi coba dilihat, Tuhan tetap baik. Walaupun Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden karena ketidaktaatan mereka, Tuhan tetap membuatkan mereka pakaian adik-adik dari kulit binatang. Dan begitu pula dengan kita. Tuhan pun sangat baik. Dia sudah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka itu adik-adik, jadi anak yang taat dan dengar-dengaran ya. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Ajar kami Tuhan, bimbing kami agar tumbuh menjadi anak yang taat, menjadi anak yang dengar-dengaran Tuhan, menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan.
Tuhan, kiranya Engkau juga berkati orang tua kami, guru-guru kami, dan berkati kehidupan kami Tuhan, agar kami boleh tumbuh sehat, menjadi anak yang pintar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah Tuhan, sudah mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Super Kids, hari ini Kak Dewi mau membuat kipas. Bagaimana caranya? Ikutin ya. Pertama-tama kita siapkan 3 kertas origami. Nah, untuk warnanya terserah kalian ya, kalian boleh pilih. Terus kita siapkan lem, ada gunting, ada spidol, 2 tusuk es krim, dan terakhir ada benang. Nah, adik-adik, pertama kita kasih ini, terus kita gunting yang warna lain jadi 8 bagian seperti ini. Setelah itu kita lem begini. Ujungnya dan ujungnya, terus kalian tempelkan di ujungnya seperti ini. Ujungnya kalian balik warnanya, kemudian tempelkan lagi nanti. Ini ya. Dan kedua sisinya juga sama. Setelah kalian tempelkan ujung dari ujung, kalian membuat 2 lembar ya. Seperti ini. Nah, ini udah jadi. Setelah itu kalian beli warna hitam. Dan sisi lainnya juga sama. Sampai habis ya. Setelah itu kalian putar seperti ini. Terus kalian lipat-lipat begini.
yang satunya juga ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tempelkan antara samping dan sampingnya. Bagian sini juga ya. Benar-benar kalian tempelkan jadi satu, supaya benar-benar nempel. Tekan. Gabung jadi satu. Setelah itu kalian tekan-tekan supaya tasnya benar-benar menempel. Setelah itu kalian bagi lipat tangannya. Nah, ini. Pastikan bahwa benar-benar di tengah. Nah, itu hanya kalian ikat dengan benang. Ikat ya. Sisanya kalian gunting benangnya biar tidak kelihatan. Setelah itu kalian tempelkan yang tengah, bagian tengah. Tekan-tekan supaya nempel. Jadi ya, kita terus ini
kita lem lagi ya. Pastikan kedua sisinya menempel ya. Ini. Terus tarik. Jadi demikian kreativitas hari ini membuat kipas. Apa ya? Tunggu sampai minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Wah adik-adik, kita sudah di akhir ibadah nih. Gak kerasa ya? Tapi kakak mau ngingetin kalian untuk membuat kreativitasnya ya. Adik-adik bisa memfoto dan mengirimkan ke grup sekolah minggu paling lambat hari Kamis ya. Nah, untuk menutup ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami sudah beribadah. Tuhan berkati minggu-minggu yang akan datang. Tuhan berkati orang tua kami, keluarga kami, teman-teman kami, dan juga berkati guru-guru sekolah minggu. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.